Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Baik, sebelum ke penyampaian materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayah. Di sini saya selaku moderator. Pemateri pertama ada Rifi Aril Fiansyah, pemateri kedua ada Cici Putri Sakina, dan pemateri terakhir ada Jody Irwansyah. Di sini kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana di sini akan dijelaskan mengenai pengertian inflasi dan juga jenis-jenis dari inflasi itu sendiri. Yang kedua ada indeks harga inflasi dan daya beli. Yang ketiga ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Dan yang terakhir inflasi dan kombinasi tingkat bunga inflasi. Baik, mari langsung saja kita dengarkan penyampaian materi oleh pemateri pertama. Selamat mendengarkan. Inflasi didefinisikan sebagai waktu terjadinya kenaikan harga-harga barang, jasa, atau faktor-faktor produksi secara umum. Dengan adanya inflasi, maka daya beli uang akan semakin rendah dari waktu ke waktu. Adapun 3 kategori dalam inflasi. Yang pertama, inflasi karena tekanan permintaan. Terlalu banyak uang untuk jumlah barang yang relatif sedikit. Dapat dilihat contohnya yaitu kondisi di mana tingkat pengangguran sangat rendah dan ada batasan untuk memproduksi barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak pada suatu negara untuk memenuhi permintaan. Yang kedua, inflasi karena dorongan ongkos. Terjadi kenaikan ongkos-ongkos antara lain ongkos tenaga kerja. Contohnya di sini yaitu pada negara-negara yang federasi buruhnya kuat, tenaga kerja mampu menuntut kenaikan gaji meskipun tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas dan yang proporsional. Yang ketiga, inflasi struktural terjadi karena pergeseran permintaan dari satu produk industri ke produk industri lainnya. Dapat dilihat contohnya terjadi pergeseran permintaan yang cukup signifikan dari produk A ke produk B. Maka pada kondisi yang seperti ini, industri produk B cenderung untuk meningkatkan produksinya. Dan dalam prosesnya mungkin harus melibatkan bahan-bahan dan tenaga kerja dengan harga yang lebih mahal sehingga akan mendorong naiknya harga produk B di pasaran. Indeks harga, inflasi, dan daya beli. Seperti yang kita ketahui, indeks harga merupakan perbandingan beberapa komoditi baik barang maupun jasa. Indeks harga yang paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen dan indeks harga implisit. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang pada waktu tertentu. Sedangkan daya beli merupakan jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli menggunakan satuan mata uang. Ada dua sisi yang berbeda dari perubahan harga. Yang pertama adalah perubahan daya beli uang yang akan mengakibatkan perubahan tingkat secara umum atau biasa disebut dengan inflasi. Yang kedua adalah perubahan harga diferensial yang mengakibatkan harga beberapa jenis komoditi berubah pada tingkat yang berbeda dari perubahan harga yang terjadi secara umum. Berikut adalah contoh soal indeks harga konsumen yang dapat dilihat pada contoh 12.1. Sedangkan contoh 12.2 dapat dilihat contoh soal mengenai indeks harga implisit. Ekivalensi dengan mempertimbangkan inflasi. Proses ekivalensi dilakukan dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga yang digunakan adalah tingkat suku bunga yang sudah mengandung inflasi. Tingkat suku bunga yang sudah mengandung inflasi disebut tingkat bunga terinflasi atau tingkat suku bunga pasar (market interest rate) dan biasanya disimbolkan dengan I. Ada dua jenis aliran kas yang dapat digunakan untuk membedakan kapan masing-masing tingkat bunga di atas digunakan dalam proses ekivalensi. Yang pertama, nilai konstan atau real adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada tahun dasar. 2. Nilai aktual adalah aliran kas yang nilai-nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada saat aliran kas terjadi. Contoh, sebuah perusahaan akan menerima uang sejumlah Rp 1 juta tahun depan dan Rp 2 juta 2 tahun mendatang. Nilai-nilai tersebut dinyatakan dengan nilai aktual, artinya efek inflasi termasuk di dalamnya. Bila tahun ini dianggap tahun dasar, berapakah nilai sebenarnya atau nilai konstan yang akan diterima perusahaan tersebut?
bila tingkat inflasinya 6% per tahun. Untuk solusi, penerima tahun depan sama dengan 1 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah F pangkat 1 sama dengan 1 juta dibagi 1,06. 1,06 didapat dari 1 ditambah dengan 6% pangkat 1 dan didapatkan hasil sama dengan 0,943 juta. Untuk penerimaan 2 tahun mendatang sama dengan 2 juta dibagi 1 ditambah F pangkat 2 sama dengan 2 juta dibagi 1,1236 sama dengan 1,780 juta. Contoh kedua, bila tingkat bunga yang tidak terinflasi atau I adalah 10%, berapakah nilai present worth atau dalam kurung P dari aliran kas tersebut? Solusi P sama dengan 0,943 juta dalam kurung P per F, 10%, 1 ditambah 1,780 juta P per F, 10%, 1 sama dengan 2,328 juta. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.